Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soli dan solihat, siswa-siswi SDIT Permata Bunda 3? Mudah-mudahan puasa hari ini lancar dan penuh berkah. Pada kesempatan hari ini, izinkan Pak Sugito berkisah salah satu sahabat Rasulullah yang merupakan sahabat dari kalangan Ansor yang sangat ahli ibadah. Ia selalu fokus dalam ibadahnya, termasuk ibadah sholat. Ketika ia sedang sholat, ia tidak bisa diganggu oleh apapun, termasuk hujaman panah yang menembus tubuhnya. Siapakah dia? Ya, dia adalah Abbad bin Bishr. Bagaimana kisahnya ya? Mari kita simak bersama kisah Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr menerima hidayah Islam ketika usianya masih remaja. Kala itu, ia mendengarkan penjelasan dan bacaan Al-Quran dari Mus'ab bin Umair. Dari situ, hatinya tergerak untuk masuk ke dalam Islam. Sejak saat itu, ia memeluk Islam dan belajar terus Al-Quran. Belajar Al-Quran hingga ia mendapatkan predikat sebagai orang yang mampu membaca Al-Quran dengan sangat merdu. Dan ia juga terkenal sebagai pembaca Al-Quran dan imam masjid. Pada sebuah riwayat dikisahkan, ketika selesai dari perang Zatul Riqah, Rasulullah SAW bersama seluruh sahabat pasukan Muslim yang ikut berperang beristirahat di sebuah lembah. Rasulullah bertanya kepada seluruh pasukan muslim, "Siapakah di antara kalian yang bersedia menjadi penjaga pada malam hari ini?" Abbad bin Bishr bersama dengan Ammar bin Yasir sepakat menjawab, "Kami ya Rasulullah, kami bersedia menjadi penjaga pada malam hari ini." Dua sahabat Rasulullah yang sudah dipersaudarakan ini kemudian berjaga pada malam hari itu. Kala itu, Abbad bin Bishr bertanya kepada Ammar bin Yasir, "Siapakah yang akan berjaga pada malam hari ini duluan? Apakah aku atau dirimu?" Ammar bin Yasir berkata, "Aku yang akan tidur duluan, maka dirimu yang akan berjaga." Saat Ammar bin Yasir sedang terlelap tertidur, Abbad bin Bishr berjaga. Dan setelah memastikan semuanya aman, Abbad bin Bishr menyempatkan waktu untuk melaksanakan sholat. Kala itu, Abbad bin Bishr tidak menyadari bahwa ada salah satu pasukan musuh yang sedang mengintai mereka. Ketika Abbad bin Bishr sedang sholat, Allahu Akbar. Saat itu, pasukan musuh menghujamkan anak panahnya dan mengenai Abbad bin Bishr tepat di lengannya. Abbad bin Bishr tidak bergumam. Abbad bin Bishr hanya melepaskan anak panah itu, kemudian melanjutkan bacaan sholat. Lagi-lagi pasukan musuh menghujamkan panahnya lagi. Dengan hembusan nafas, cerep, panahnya lagi-lagi mengenai Abbad bin Bishr. Tetapi Abbad bin Bishr hanya melepaskan anak panah itu. Abbad bin Bishr tetap fokus dan khusyuk melaksanakan sholat. Ia tidak ingin mengakhiri bacaannya sebelum bacaan itu selesai. Lagi-lagi anak panah yang ketiga dari pasukan musuh mengenai tubuh Abbad bin Bishr. Kala itu ia langsung mensudahi bacaan surahnya dan lanjutkan dengan ruku. Setelah selesai dengan sholatnya, Abbad bin Bishr membangunkan saudaranya Ammar bin Yasir. "Wahai saudaraku, bangunlah. Aku sudah terluka parah." Ammar bin Yasir yang tengah tertidur terkejut melihat saudaranya sudah lemas tak berdaya dan bercucuran darah. Sontak Ammar bin Yasir mengajukan protes kepada Abbad bin Bishr. "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak membangunkanku
ketika anak panah yang pertama sudah menghujam dirinya. Abbad bin Bishr pun menjawab, "Saat itu aku tengah membaca surah Al-Kahfi. Aku tidak ingin rukuk sebelum bacaan itu selesai. Namun, karena anak panah bersusulan menusukku, aku memperpendek bacaanku. Kemudian aku rukuk dan menyelesaikan sholatku. Lalu, aku segera membangunkannya. Demi Allah, kalau saja aku tidak mengkhawatirkan lembah ini, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, aku tidak ingin mensudahi bacaan Al-Quran sebelum seluruh surat Al-Kahfi selesai dibaca." Lanjut Abbad bin Bishr. Anak-anak yang solih dan solihah, siswa-siswi SDIT Permata Bunda 3. Masya Allah, kisah Abbad bin Bishr sungguh merenyuh hati kita. Bagaimana tidak, Abbad bin Bishr tetap khusyuk melaksanakan sholatnya walaupun begitu banyak anak panah menghujam tubuhnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa mencontoh kekhusyuan Abbad bin Bishr dalam melaksanakan sholat kita. Demikian kisah yang dapat Pak Sugito sampaikan tentang sahabat Rasulullah Abbad bin Bishr. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.